Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Mari sebelum kita melanjutkan aktivitas kita dalam satu hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita. Mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini, Selasa 22 April 2025, diambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 24. 2 Timotius pasal 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Demikian firman Tuhan. Menjauhi pertengkaran. Bapak Ibu Saudara-saudari, surat 2 Timotius ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seorang pemimpin muda di gereja yang Paulus angkat sebagai anak rohaninya. Surat ini ditulis saat Paulus berada dalam penjara di Roma, menjelang akhir hidupnya. Ini dianggap sebagai salah satu surat terakhir Paulus sebelum kematiannya. Tujuan Paulus dalam surat ini adalah memberikan nasihat, memberikan dorongan dan arahan kepada Timotius yang menghadapi banyak tantangan dalam pelayanan, termasuk ajaran sesat, perpecahan dalam jemaat, dan tantangan-tantangan dari luar gereja. Paulus menekankan pentingnya menjaga kemurnian ajaran Injil dan bersikap penuh hikmat dengan memiliki karakter pelayanan. Ayat hari ini memberikan panduan jelas tentang sikap dan karakter yang harus dimiliki seorang hamba Tuhan, khususnya dalam menghadapi tantangan, perbedaan pendapat, terlebih konflik. Hamba Tuhan dalam hal ini bukan hanya pemimpin gereja, tapi juga setiap orang yang melayani dan mengikuti Tuhan. Paulus menekankan bahwa seorang yang melayani Tuhan, baik dalam posisi kepemimpinan ataupun dalam peran apapun di gereja, harus menunjukkan sikap-sikap antara lain yang pertama, sikap pembawa damai. Dalam setiap interaksi kita, terutama saat ada perbedaan pandangan, kita dipanggil untuk tidak bertengkar, tetapi mencari solusi dengan penuh damai. 2. Keramahan dan kasih. Mari kita berusaha bersikap ramah kepada semua orang, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di lingkungan sekitar kita. Keramahan kita dapat membuka hati orang lain untuk melihat kasih Kristus dalam hidup kita. Yang ketiga, mengajar dengan kasih dan kesabaran. Jika kita memiliki kesempatan untuk mengajar, baik dalam lingkungan rohani ataupun kehidupan sehari-hari, lakukanlah dengan sabar. Mengajarlah dengan tujuan membangun, bukan merendahkan, dan dengan hati yang terbuka. Saudara-saudari yang terkasih, ayat ini sesungguhnya menantang kita, orang-orang percaya, untuk mencerminkan hidup kita sebagaimana karakter Kristus, supaya melalui segala perbuatan kita yang baik, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa
Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Atas kasih dan kebaikan Tuhan yang masih memelihara hidup kami, Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa bangkit dari istirahat kami. Tuhan juga berikan kepada kami kesempatan untuk melanjutkan aktivitas kami dalam satu hari ini. Kuatkan kami Tuhan, ajar kami untuk kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa, kami juga memohon kepadamu, segala rancangan dan rencana hidup kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, membawa kebaikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya berikan kepada mereka kekuatan supaya mereka bisa kuat untuk menghadapi, untuk melawan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Dan supaya mereka juga mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Amin.